siang rekan-rekan petani semua dan seluruh masyarakat Facebook di Indonesia. Baru saja saya menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuatu yang saya buat. Kita bicara soal perkakas atau peralatan petani kopi dalam dia mengolah, mengeringkan buah kopi hasil dari panennya. Dan salam dari Pagar Alam Bumi Besemah. Kami para petani kopi di Pagar Alam saat ini baru menjelang musim atau awal-awal musim, sehingga seluruh kami petani kopi di Pagar Alam biasanya sebelum untuk menjemput musim kopi kami membuat peralatan-peralatan ini. Jadi perkakas dan peralatan seperti ini sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Sedari dulu ini dekat dengan petani dan dibutuhkan oleh petani. Jadi ini jarang dibicarakan di meja hijau atau dibicarakan di publikasi. Jadi mungkin di antara kawan-kawan masyarakat Facebook semua belum mengenal peralatan ini. Mungkin Anda bertanya, bagaimana proses petani kopi itu memberikan biji kopi? Nah, salah satu peralatannya adalah yang seperti ini. Ini guys, saya punya buat banyak nih. Itu yang sudah jadi dan ini yang terakhir yang saya buat. Nah, ini kalau di dalam bahasa daerah kami namanya ini pengair. Jadi guna dan manfaat pengair ini adalah ialah untuk mengumpulkan kopi dengan cara menarik. Selain pengair, ini disebut sebagai tulak bareng, sebagai dua fungsi. Dia punya dua fungsi, satu untuk mengumpulkan biji kopi begini, kemudian dia juga berfungsi untuk mendorong. Kalau ada yang bikin repot, kadang-kadang petaninya bisa pakai ini untuk begini. Pergi kau. Di tiga fungsi dong, tapi yang ketiga jarang kita pakai. Oke, dalam pembuatan ini kita perlu peralatan lengkap guys. Jangan pakai gigi ya, apalagi kalau pakai hidung bisa. Dalam pembuatan proses seperti ini, bahan-bahan itu adalah papan kayu, kayu yang kuat yang tidak patah dibeginikan guys. Selain itu kita butuh peralatan. Peralatannya adalah terdiri dari pisau. Pisau ini untuk memotong secara cepat, membentuk ringkisan pertama. Kemudian gergaji pemotong. Ini untuk memotong bagian ini guys. Hati-hati, jangan ke sini, bahaya. Jadi ke sini aja ya. Apalagi ke sini, jangan. Selain gergaji pemotong, kita pakai gergaji perincong. Ini untuk merincong-rincong guys. Seperti ini. Jadi bagian yang sulit-sulit itu pakai gergaji seperti ini. Kemudian gergaji pembelah. Papan itu tidak sama ukuran, kita ambil ukuran untuk jadi selanjutnya dalam peralatan itu ini yang terpenting. Jangan lupa ya. Peralatan seperti ini jarang ada kecuali di petani kopi. Ini namanya rambau pulu gancu. Pisau terkeblat, pulu terbalik. Bentuknya seperti ini. Aneh kan? Jadi ini berguna untuk merintis bagian ini. Terus yang ininya kalau ada nyamuk atau ini bisa dibeginikan. Ada nyamuk ya, ada yang mengganggu. Atau kalau ada yang mau kita tarik begini saja. Ambil secara cepat. Begitu. Nah, ini untuk itu. Dan yang terpenting adalah ini. Pukul untuk paku. Selain itu juga ini yang bagian terpenting, anak batu yang tidak bisa diatasi dengan ini. Kita gasak guys dengan yang ini. Bisa begini, bisa begitu untuk meluruskan bagian-bagian yang sulit atau yang butuh tenaga lebih. Dan kita pakai meteran. Ini untuk mengukur keselarasan. Kemudian ukuran yang kita inginkan itu pakai meteran. Kalau dulu di daerah saya
belum ada meteran, zaman-zaman dulu ukuran itu banyak macamnya. Pertama, orang-orang leluhur saya itu ada ukuran bermacam-macam di daerah saya. Yang pertama adalah pakai jari, 2 jari atau 3 jari. Setelah jari dia pakai tempap. Nah, tempap itu ini guys. Jadi tempap itu untuk mengukur begini. Ini cara orang dulu mengukur. Selain tempap, dia juga ada kilan atau jengkal. Nah, ini ukuran sejengkal kiri kanan artinya kan. Jadi satu imbang dengan sikunya, satu jengkal juga. Selain jengkal, dia pakai hasta atau siku. Nah, ini ukuran 3 hasta. Itu ukuran yang zaman dulu. Kemudian bicara soal ukuran di negeri saya banyak. Selain hasta, itu ada depa. Berarti ini kurang dari sedepa. Sedepa kurang sekila. Selain depa, ukuran di leluhur saya itu yang lebih jauh. Itu disebut setumbak. Setumbak itu untuk ukuran 20 sampai 30 meter. Itu setumbak. Namanya ukuran di leluhur saya. Atas dari setumbak ada ukuran lagi selawang kawat. Selawang kawat itu satu titik kawat telepon itu sekitar 50 meter. Selain ukuran dari 50 meteran atau selawang kawat, di daerah saya guys ada juga yang ukurannya namanya itu segantau. Segantau itu untuk ukuran sekitar 200 atau 300 meter itu segantau. Kemudian ada ukuran yang selanjutnya adalah seluang. Seluang artinya luang itu sungai. Seluang artinya antara satu sungai dengan sungai yang lain. Itu untuk ukuran 1, 2 atau 3 km. Di atas seluang itu ada sepematang. Sepematang itu untuk puluhan kilometer. Itu disebut sepematang. Kemudian ada lagi ukuran selanjutnya di atas sepematang adalah setanjung. Setanjung itu artinya terdiri dari ratusan kilometer. Dan yang terakhir adalah serena. Serena itu kalau setanjung tadi semarga. Kalau serena itu artinya satu negeri provinsi atau kecamatan, itu disebut serena. Atas itu ukuran yang paling jauh selaut. Itu enggak ada ukurannya lagi. Saya punya kebun selaut, artinya nggak bisa lagi. Nah, itu untuk informasi ukuran guys. Selain daripada alat-alat itu tadi, kita butuh untuk membentuk ini kita butuh beberapa paku. Ingat guys, yang pertama adalah paku kandang atau paku dinding. Yang kedua paku kasau. Nah, ini paku kasau nih untuk bikin ini. Dan ini yang paling penting, jangan lupa paku galar guys. Ini paku yang terkuat nih. Nah, ini untuk jenis yang oke guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan bermacam-macam dari peralatan. Tapi sebelumnya maaf kepada kawan-kawan rekan petani kopi seluruhnya di Nusantara atau rekan-rekan petani semua. Karena peralatan ini di lingkungan petani kopi semua sudah tahu, sudah ngerti, dan semua sudah bikin dan menggunakan secara turun-temurun. Informasi yang saya berikan ini adalah informasi yang saya arahkan kepada masyarakat Facebook semua yang bukan petani kopi. Karena peralatan ini mungkin tidak Anda kenal sebenarnya. Ini adalah peralatan tradisional manual petani kopi yang sejak zaman dulu hingga sekarang masih digunakan atau dipakai. Oke guys, kita mengenal jenis daripada oke, ini bermacam-macam yang sudah saya bikin. Ini yang pertama, ini disebut penyudor. Ini disebut penyudor. Penyodor ya, penyodor. Gunanya ialah untuk mendorong biji kopi ke depan seperti ini. Dibuat pendek dengan ukuran kira-kira satu dada begini. Selain mendorong mengumpulkan biji kopi begini, dia berguna untuk mengambil dari sudut-sudut. Nah, sudut-sudut begini bisa dikumpulkan. Di kopi di atas terpal itu semuanya dirintis dulu dengan ini, baru
dikumpulkan dengan begitu. Nah, jadi ini yang terbaru, generasi terbaru di zaman saya terbuatnya. Kalau dulu semuanya dari papan. Ini dari tank Solo, tank bekas. Anda belah dua ini dengan Shinso. Belah dua dengan Shinso dibikin begini. Ini angkatan 5 kilo guys. Di bawah umur dilarang menggunakan. Jadi saya buat dengan 2 sensor. Satu arahnya ke kiri, yang satu arahnya ke kanan. Mengapa dibuat miring? Karena begitu kita memakai, posisi tubuh kita tidak selurus dengan alat kita. Sehingga arahnya akan tetap netral sesuai dengan arahan yang seperti ini. Sehingga lemparan kita akan lurus ke depan. Sehingga butuh skill ukuran untuk membuat ini agak miring, untuk lebih mudah menggunakan. Selanjutnya ini yang disebut strobe atau tulak baru. Semuanya dari papan guys. Nah, semuanya dari papan. Dibuat begini. Tangkai, stang atas untuk menghindari ini patah ke depan. Kemudian ada juga stang samping untuk agar kopi itu terkumpul di sini, didorong maksimal ke depan. Itu bagian-bagian terpenting dari pembuatan penyodor tulak baru. Itu penyodor ya, tulak baru atau strobe. Mengapa dikatakan strobe? Strobe ini artinya ketika hujan akan segera datang, kopi masih terbentang luas hamparannya, maka orang akan ramai-ramai berebut itu guys, mau mengumpulkan kopi. Agar tidak kehujanan, maka orang akan beramai-ramai berdatangan membantu kita semuanya menggunakan ini. Jadi diterop, artinya cepat terkumpul. Itulah sebabnya ini disebut strobe atau tulak baru. Mengapa dikatakan tulak baru? Di zaman dahulu ketika setrika belum pakai listrik, guys, pakai arang. Pengrajin arang itu menggunakan alat seperti ini untuk mendorong bara api, memisahkan agar menjadi arang. Itulah disebut tulak baru. Itu dalam bahasa daerah saya. Nah, untuk strobe saya bikin 3 dengan ukuran masing-masing. Nah, ini yang tadi yang saya bikin. Ini pengail tadi dengan 2 fungsi. Nah, strobe ini untuk yang lebih jauh agar jangkauan saya. Bagaimana pemahaman dalam pembuatan alat manual daripada alat untuk mengolah biji kopi, hamparan biji kopi. Ini ada kuncinya guys. Orang bilang dari dulu ukuran alat ini adalah setungkat guru. Artinya 1 atau 2 jengkal di atas kepala. Sehingga saya buat bermacam-macam. Kalau yang ini memang dibuat pendek. Nah, yang ada ukuran seperti ini, setungkat guru. Artinya yang saya pakai yang ini untuk saya, setungkat guru. Jadi untuk anak saya, untuk rekan saya, dan ini untuk kawan saya yang tinggi-tinggi. Dia punya ketinggian tubuh segini guys. Kan dia pakai. Jadi ketika saya buru-buru mengumpulkan biji kopi, hari akan hujan, kawan-kawan saya, rekan-rekan saya yang tinggi-tinggi itu mau bantu dia karena ada alat seukuran dia. Kalau enggak, dia punya alasan guys. Sorry bro, nggak bisa bantu, nggak ada alat seukuran saya. Ya, yang ukurannya begini. Kalau yang pendek itu tidak stabil untuk digunakan. Nah, itulah guys informasi tentang alat-alat untuk mengolah biji kopi, jemuran biji kopi sampai menjadi kopi. Oke, selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana alat-alat ini difungsikan. Yang satu, saya bawa penyodor. Saya juga akan bawa strobe yang seukuran saya. Selanjutnya saya akan bawa ini guys, pengail tadi guys. Di tempat saya pengail ini namanya. Istilah nasional ini enggak ada. Nah, informasi terakhir dari alat ini adalah dalam istilah kami daerah ini begati dek berge. Artinya sangat bermanfaat tapi tidak ada harganya. Buktinya yang seperti ini guys, nggak ada jualannya.
keliling Anda Bandung, Jakarta, Singapura, Malaysia, bahkan sampai di Eropa, apalagi di New York, ini nggak ada jualannya di Square atau di mall, sehingga adanya di Petani Kopi. Selain itu, ini dikatakan orang hutan ini adalah berguna, tidak mulia. Ini sangat berguna, tapi jarang dibawa kondangan. Dibawa kondangan ini jarang. Padahal sangat. Oke guys, kita mulai. Kita praktekkan bagaimana cara menggunakan alat lain. Oke guys, ini alatnya yang saya bawa tadi. Ada hamparan kopi di atas terpal, ada anjing penjaga guys. Ini salah satu unsur penting bagi petani kopi. Seluruh petani kopi punya anjing buat menjaga. Lagi tidur tuh guys. Nah, sebab semalam dia berjaga sepanjang malam. Anjing ini berjaga keliling terus di hamparan kopi yang kita tutup itu sepanjang malam. Wah, ini mulia. Sama dengan tadi, mulia tidak berharga. Tapi ada jualannya dong. Oke, kita praktekkan cara menggunakan yang pertama adalah penyedot. Penyedot yang seperti ini. Gunanya ialah untuk merapikan seperti ini guys. Kopi di atas terpal kita tarik begini. Nah, jadi kita tarik dulu. Setelah itu baru prosesnya kita lempar begini. Wah, kalau andaikan kue apa saja, roti apa saja disodor pakai ini, luar biasa hasilnya bos. Makanya di publik itu ada istilah disodorin. Nah, disodorkan itu berdasarkan alat ini kali ya. Nah, mudah-mudahan. Oke, ini guna yang ini. Kemudian selanjutnya adalah pakai ini. Setelah biasanya anak-anak yang merapikan begitu, orang dewasanya begini dong. Makanya lebih ya pakai begini. Ah, begitu cara menggunakannya. Dan fungsi kedua adalah untuk mendorong lebih ke tengah. Itu cara kami petani kopi mengumpulkan biji kopi ketika hari akan hujan. Oke, selanjutnya tulak bari tadi yang seukuran saya ini, yang standar bos. Nah, tulak bari atau strop. Strop ini tenaganya lebih digunakan oleh para laki-laki yang kuat. Jangan coba-coba deh. Kalau yang lebay biasanya nyerah sama alat ini. Gimana cara menggunakannya? Oke, gini. Caranya begini. Ini dimasukin. Dan kita lempar jauh. Dia mampu ngangkat tinggi guys. Seperti itu. Ini. Selain itu, fungsi kedua adalah dia juga bisa mendorong. Oke guys, salam dari hamparan kopi. Salam sejahtera buat semuanya di tengah pandemi COVID-19. Kami para petani kopi khususnya tetap bekerja maksimal, laksana gerilyawan. Yang jelas satu harapan kami, Indonesia tetap bisa ngopi. Dan peralatan ini adalah peralatan yang kami gunakan yang mungkin Anda masyarakat Facebook semua tidak mengetahui. Salam dari hamparan kopi, salam sejahtera, salam Anjam Petani.